Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang indah anak-anakku semua yang baik hatinya. Hari ini kita akan membahas yang kemarin. Kemarin ketika kalian udah mengerjakan semua tugas dengan keren itu, semuanya mengumpulkan. Kita akan bahas yang kuis A sudah saya bahas di slide yang sudah saya kirim itu ya. Ini yang B, slide B. Kemarin ada 10 kan ya. Dan sebenarnya itu bisa mudah kalau misalnya memang dikerjakan dengan betul ya. Oke, saya kasih tahu nanti caranya. Kita langsung dari yang nomor pertama. Ini nomor pertama kan mudah sekali. Nomor pertama sampai nomor 4 itu caranya sama. Ya, kemarin kalian tinggal ambil template-nya dan dari situ dilihat cuman mencocokkan saja gitu ya. Nomor satu ini kalau dilihat dari persamaannya I sama dengan I maksin omega T plus 60 dan V-nya adalah V maksin omega T, berarti artinya kan di sini kan udah ini 1 sampai 4 kalian mostly udah benar semua, bagus sekali ya. Nomor satu itu artinya yang arus ini persamaannya memiliki fase yang beda fasenya itu mendahului 60 derajat ya. Seperti ini saya tulis arusnya mendahului tegangan dengan beda fase 60 derajat. Oke, good. Terus nomor 2 ini juga semuanya betul juga. Nomor 2 ini tegangannya mendahului arus dengan beda fasenya 45 derajat. Oke ya, sebenarnya kalian juga boleh menulis I-nya atau arusnya itu tertinggal 45 derajat terhadap tegangan, itu juga betul ya, sesuai kreativitas kalian masing-masing. And then nomor 3, arus tertinggal dari tegangan dengan beda fase 90 derajat. Kalau kalian belajar dari yang slide yang sebelumnya itu di materi yang kedua, ini artinya dia itu adalah sebuah komponen murni ya. Kalian bisa tebak nanti komponennya itu induktif atau kapasitif ya. Coba diingat-ingat lagi ya. Kalau I-nya itu ketinggalan berarti induktif apa kapasitif ya. Nah itu ya. Kemarin ada clue-nya. Next nomor 4, kalau kalian teliti nomor 4 itu exactly sama kayak nomor 3. Berarti jawabannya sama ya. Tegangannya mendahului arus dengan beda fase 45 derajat. Oke, good. Hmm, Ya, cuman itu aja. 1 sampai 4 mudah sekali sebenarnya. Ini yang lama nulisnya aja ya kan. Oke, saya yakin kalian bisa. Kita akan langsung lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 itu ada resistor sebesar 20K, 20 kilo ohm. Atau kalian biasanya beli boba yang 20K itu artinya 20.000, kalian boleh nulis. Mau diketahui ditulisnya boleh. So, nomor 5 diketahuinya R-nya, resistornya itu adalah 20K, 20.000 ohm. Good. Digunakan sebagai beban pull down. Pull down nanti kalian akan belajar kalau udah masuk ke teknik mekatronika atau teknik listrik atau teknik industri. Kalau kalian belajar microcontroller ada namanya pull down dan pull up, tapi sekarang kita buka bahas itu ya. And ada tegangan V-nya ini dalam bentuk bersamaan, V sama dengan 5 sin 0,2 pi T. Oke, yang kita hitung itu adalah kuat arus maksimum, which is I max ya, dan I efektif. I max dan I efektif, tapi kalian boleh juga nulis I peak gitu ya, I peak dan I RMS. Oke, itu juga boleh, gak masalah. Ini satunya I max dan I EF aja. I max-nya kan kalian tahu dari hukum Ohm, itu di semester sebelumnya kalian sama Pak Irul kemarin udah belajar tentang hukum Ohm. I sama dengan V per R. Kalau dalam ini karena pakainya resistor berarti juga pakai R. So, ditulis aja V per R karena ini I maksimal berarti V-nya juga V maksimal. Di situ kalau di soalnya ini kan V maksimalnya itu kayak hidden gitu ya. Tapi kalau udah tahu hiddennya di mana, di sana. Oke, you see that. Dan yang ini adalah omega. Oke ya, betul. Karena Vmax-nya kita udah punya 20, Vmax-nya itu 5 dan R-nya itu 20.000. Jadi kalian tinggal 5 per 20.000. Oke. Sebenarnya di sini ada triknya ya. Kalau misalnya kalian itu punya K di bawah, itu nanti belakangnya itu jadinya M ya. Tapi kita pakainya cara matematis aja yang normally people do, oke. 5 per 20.000 itu berarti 0,00025 ampere ya. Kalian bisa boleh nulis 0,00025 ampere boleh, atau pakai notasi ilmiah
2,5 kali 10 pangkat min 4 ampere juga boleh, atau kalian juga boleh nulis juga 250 mikroampere juga boleh, atau 0,25 miliampere juga boleh. Betul semua gitu ya. Oke, good. IMAX-nya kita udah punya, terus kita akan lanjutin ke I efektif. Ingat, I efektif sesuai dengan video yang kemarin dan juga slide yang kemarin, I efektif itu adalah IMAX dibagi akar 2 atau IMAX dikali 0,707 ya. Kalian boleh pakai yang salah satunya, pakai yang akar 2 atau pakai yang 0,707 juga boleh ya. Jadi kita punya I efektif sama dengan I max dibagi sama akar 2, atau kalian juga boleh pakai alternatif yang kedua, I max dikali 0,707. Misal saya pakai yang 0,707 berarti langsung aja jawabannya 2,5 kali 0,707, kalian masukin ke kalkulator atau langsung ditulis gitu ya pakai tulisan kalian sendiri. Kita akan dapetin 2,5 kali 0,707 itu adalah sekitar 1,77 kali 10 pangkat min 4 ampere. Oke, good. Udah ya, gampang kali ya. Oke, itu nomor 5. Oke, kita akan lanjutin nomor 6. Nanti kalau kalian misalnya punya pertanyaan langsung ke grup aja ya. Oke, atau langsung ke WA-nya Pak Widi aja. Kita lanjut nomor 6. Ini gampang banget nomor 5 ya. Nomor 6. Oke. Nomor 6 nih. Sebuah hair dryer 80 ohm. Ini kan berarti kan hair dryer itu sebenarnya meskipun dia pakai ohm itu kan bisa aja impedansi, bisa reaktansi, bisa resistensi. Tapi kalau hair dryer itu biasanya itu pure resistive. So, tulis aja R-nya itu adalah 80 ohm. Kalian bisa cobain kalau misalkan punya hair dryer di rumah sekitar 600 watt sampai 1000 watt. Terus kalian mau cobain ke lab fisika, nanti saya antar gimana caranya untuk mengukur hambatan di dalam hair dryer. Itu menyenangkan banget ya. Kita punya alatnya banyak. Oke, next kemudian kita masukkan ke jaringan PLN 220 volt RMS ya. Kalau misalnya di kehidupan kita sehari-hari kita pakainya volt RMS dan nggak pakai volt peak atau volt yang maksimal, karena sebenarnya secara technical itu teknisi menggunakan volt RMS, IRMS gitu. Jadi nggak pakai volt peak, apalagi pakainya itu ya apa persamaan V. Why? Karena kita udah terstandarisasi secara internasional dan juga frekuensinya juga udah tetap. Ada 2 frekuensi di dunia ini, 50 sama 60. Kalau di Indonesia kita pakai 50. Oke. Jadi yang ini tetap ditulis saja volt RMS-nya. So, V-nya sama dengan 220 volt RMS. Yes. Oke. Yang ditanya di sini adalah harus efektifnya alias I efektif atau juga boleh kalian tulis juga I RMS juga boleh. Dan yang kedua adalah I maksimalnya, oke, atau I peak-nya juga boleh, oke. Langsung aja ditulis ya I RMS-nya, atau kalian boleh I efektif ya, satunya I efektif aja biar kayak Indonesia banget ya. I efektif sama dengan I efektif dibagi sama R. Oke, ingat ya, kemarin saya kasih petunjuk kan ya, I RMS sama I efektif itu sama. So, kalau I efektif sama berarti V efektif sama VRMS juga sama, 220 volt, oke. Jadi ditulis langsung 220 dibagi sama 80, no coret cerut, oke. 22 sama 8 itu bisa bagi 2 masing-masing, 11 sama 4, 11/4. Kalian pakai pecahan 11/4 boleh, atau pakai nilai yang 0, itu juga boleh ya. Berarti kalau 11 bagi 4 2,75, oke. 2,75 ampere. Oke, udah kan? Satu lagi ya, yang itu kan ada nilai maksimumnya. Ingat, nilai maksimumnya tinggal dikali akar 2 dalam bentuk seperti itu boleh ya. So, I max-nya itu sama dengan I efektif akar 2. Kalian udah punya 2,75 akar 2. 2,75 akar 2 sampai sini udah betul ya. Atau kalian mau dibikin angka yang nggak pakai akar, 3,89 ampere. Udah? Udah ya? Oke. Itu nomor 6. Langsung nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7 itu ini dia. Nomor 7. Ada induktor yang punya induktansi 0,05 Henry. Ingat, kalau misalnya di soal seperti ini, kalau kalian masih punya induktansinya itu dalam satuan Henry, artinya sebenarnya
kalian perlu mengubah si Henry itu tuh jadi ohm, alias kalian cari reaktansinya ya, reaktansi L, X, L. Kalau misalnya ini kapasitif berarti X, C, gitu ya. Ingat ya, induktor, induktif, L, X, L. Tapi kita tulis dulu yang ada di sana, kita perlukan itu apa aja. Kita punya L-nya sama dengan 0,05 Henry, dan sumber tegangannya kita tulis juga V-nya pakai persamaan 100 sin 200 T. Good. Ini nggak usah pakai pi ya. Nanti kalau kalian nemu yang tadi itu ada yang pakai pi, ada yang enggak, nomor 5 itu pakai pi, yang ini enggak. Nggak masalah ya, itu mah lebih mudah gitu. Berarti kalau misalnya seperti ini, kalian dapetin 100 itu V maksimalnya, terus omeganya itu adalah 200. Nah gitu ya. Yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain itu adalah besarnya reaktansi induktif tuh ya kan. Reaktansi induktif berarti XL. Dan kuat arus maksimum berarti I maksimumnya, I maxnya yang mengalir dalam induktor tersebut. Good. Kalau misalnya induktornya di seri sama komponen yang lain, misalnya pakai R, mau pakai L, mau pakai C, mau pakai whatever you want device-nya, kalau seri itu arusnya sama. Jadi kalian boleh nulisnya I efektif, boleh IC, boleh IL, boleh IR, boleh I ya apa device yang ada di situ, tinggal ditulis aja kan gitu ya. Kalau dalam hal ini kita pakainya IMAX gitu aja ya. Tapi itunya sama semua ya. Oke. Reaktansi ingat XL ya. XL itu sama dengan omega L. Kalau XC seper omega C, dan saya yakin kalian juga udah tahu. Omeganya tadi udah kalian tebak juga. Kalau omeganya itu adalah 200, so tulislah 200, L-nya 0,05. 2 kali 5 kan 10 ya. Ya udah jawabannya 10. Tuh kan gampang banget. Ya. Udah. Oke. Lanjut lagi, ada kuat arusnya. Kuat arus maksimumnya, IMAX-nya itu adalah, ingat tadi sama kayak nomor 6. Ini kayak nomor 5 ya. Bedanya sama nomor 5 ini, kalau yang 5 itu resistif pakai R. Nomor 7 itu pakainya XL. Dia udah diganti aja, tinggal V maksimal dibagi sama XL. Tuh, kan? V maksimal udah 10. V maksimal berapa? 100 ya? XL-nya 10. Tuh, 100 bagi 10 berapa tuh? Cerut-cerut hilang ya kan? 10. Satuannya apa? Ampere. Udah selesai. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 ini sebenarnya kalian bisa diterapkan kalau misalnya kalian itu berada di toko elektronik, kalian pergi ke sana, tanya sama bakul elektroniknya, Pak saya tuh mau cari speaker dengan induktansi 1/25 pi gitu. Paling mumet ya bakul ya. Biasanya kalau induktansinya itu nggak pernah ditanyain, tapi biasanya itu impedansinya. Jadi kalau misalnya kalian cari speaker di toko elektronik, itu yang ditanyain itu berapa wattnya, terus berapa impedansinya. Biasanya yang paling umum itu adalah yang 4 ohm sama 8 ohm gitu ya. Nomor 8 ini termasuk soal yang nomor 8 ini adalah soal tentang komparasi, dan kalian sebenarnya sadar atau tidak sadar, soal nomor 8 ini pernah kalian dapetin sejak kalian SD. Sampai nanti kalian UTBK itu dapet gitu ya. Cuman kadang nggak sadar aja ya. Ini tuh soal yang basic banget sebenarnya ya. Kayak yang di situ kita punya adalah sebuah speaker dengan induktansi. Ingat induktansi itu L. Ingat kan ya? Kalau ada L berarti nanti kita akan cari XL. Ya berarti kita tulis dulu L-nya. Pakai pecahan nggak masalah ya. Nanti kita akan memperbaikinya karena sebenarnya ini mudah sekali. 25 pi, dan kalian udah banyak yang jawabannya betul ya. Disambungkan pada tegangan V. Oke, V-nya udah punya, V-nya V maksimalnya adalah 10 volt, frekuensinya F-nya 100 Hz. Oke, dan speakernya itu saya ganti menjadi 1/50. Ingat, yang diganti cuman speakernya, bukan tegangannya. Artinya semuanya yang lain itu tetap aja. Yang berubah di sini adalah si induktansinya. Artinya kita punya L1 sama L2. Kayak ditulis L2-nya 1/50 pi. Kalau misalnya kalian cukup tahu nih, si 1/25 jadi 1/50 itu berapa kali? Artinya kalian tuh nggak perlu nulis ini tuh rumusnya apa. Sebenarnya nggak perlu nulis, bisa loh sebenarnya. L1 ke L2 ya. Kita pura-pura nggak tahu dulu ya. Kalau udah ngerjain sih oke. 1/25 jadi 1/50 itu setengahnya. Yes. Dan kita juga punya nomor 7, kalau
XL itu sama dengan omega L, artinya XL sama L itu dia berbanding lurus. Kalau misalnya L-nya itu setengahnya, berarti XL-nya juga setengahnya. Hambatannya kan makin kecil ya, makin kecil jadi setengahnya. Artinya arusnya itu akan menjadi lebih besar 2 kalinya karena berbanding terbalik gitu. Setengah itu dibalik jadi 2. Ya, bayangin aja dulu ya. Kan udah ngerjain, oke. Kalau I-nya itu 2 kali, arusnya 2 kali berarti power-nya itu 2 kali. Kalau power-nya 2 kali berarti intensitas bunyinya juga 2 kali. Itu artinya bunyinya itu 2 kali lebih dahsyat. Good. Iya nggak? Kayak gitu. Itu kalau misalnya kalian dibayangkan pakai nalar dan ngerjain UTBK yang caranya kayak gitu. Itu oke. Tapi kita tulis ya sesuai sama strukturnya ya. Kita punya XL dulu ya. Pertama kita punya XL dulu. Karena L-nya ada 2 nih. L1 sama L2. Artinya kita buat XL1 sama XL2. XL1 sama XL2 ini kita compare nanti ya. Saya tulis dulu. XL-nya itu omega L. Yang kedua juga XL-nya itu juga omega L. Bedanya L1 sama L2. Omeganya, oh my god, nggak punya ya. So, kita pakainya 2PF karena omeganya nggak punya. Berarti 2PF L, 2PF L. Masukin ya. Pi-nya biarin aja, nggak usah 3,14 ya. 2Pi kali 100 kali L1-nya 1/25 Pi, oke. Ini 2 Pi kali 100 1/50 Pi, oke. Di sana ada yang kita coret. Yes, Pi. Pi-nya coret. Ini 100 sama 50 dapat 2. 100 sama 25 dapat 4. 2 kali 4 8. 2 kali 2 4. Tuh, berapa kali? Setengah kali ya kan. Oke, dari situ kita juga bisa, oh oke, tebakan Anda betul gitu ya. 8 jadi 4 itu setengah kalinya. Next. Ya kita butuh space lagi. Ketika kita punya si XL-nya, artinya kita juga bisa ngelanjutin ke arusnya, I-nya. Yes, I-nya nih, saya tulis di bawahnya ya. Kenapa I? Ya karena ya listriknya kan nanti ada I-nya itu. Masalahnya itu, kalau misalnya listrik statis, oke itu nggak pakai I, nggak masalah ya. Kita pakai I ini karena listriknya udah pakai kabel, artinya mengalir ya. I-nya berarti I1, saya langsung pakai perbandingan. I2 dibagi sama I1 itu. Nah, I sama XL itu sama kayak nomor 7 tuh ya. I sama XL berbanding terbalik. Berarti kita tinggal tulis XL-nya tuh dibalik tuh. Balik ya. XL satunya kita tulis ada 8 dengan 4 jadinya adalah 2. Artinya 2 kalinya. Satu sini 2 kali itu. And kemudian kita cari ininya apa? P-nya power ya. P2 dibagi sama P1. Oke. Power itu P kali I ya. Kalau kalian ambil di semester yang kemarin di arus arah P itu V kali I. Di sini kan kemarin kalian juga dapat itu. P sama dengan V kali I cos. Fasenya berapa? Di sini fasenya itu nggak berubah ya. So, P2 bagi P1 sama dengan I2 dibagi sama I1 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2 kali juga. Oke. Terus intensitasnya, sebenarnya kalau intensitas ini masuknya ke semester 2, kelas 2 tapi ya, kelas 2. Oke. Intensitas sama-sama pakai I kapital juga masalah ya kan. Jadi ini jangan sampai kebalik sama intensitas. By the way, di fisika yang pakai I kapital itu tuh ada intensitas, ada arus, ada impuls, ada lagi inersia, ada 4 tuh. Ya, ada 4. Tadi hati-hati sama I ini. Nanti kalian tinggal cocokkan. Ini sebenarnya yang kita bahas I capital itu tuh di bab apa gitu. Kira-kira ini tuh membahas tentang apa? Kalau ini I-nya itu tentang arus ya jelas I-nya V per R gitu. Kalau misalnya ini I-nya itu intensity, berarti power dibagi sama area P per A ya. Ini saya tulis di sebelah sini, I itu intensity is equal to power over area. Power daya dibagi sama luas, power over area. I-nya saya tulis kayak INT aja biar nggak kebalik sama yang tadi. INT2 sama INT1 sama dengan, ingat areanya
Itu nggak ada yang berubah. Powernya yang berubah. 8, 4. Jawabannya adalah 2 kali. Sampai sini sebenarnya udah betul. Tapi akan lebih sempurna lagi kalau misalnya kalian dikasih kesimpulan tentang apa yang kalian amati saat itu. Nah ini soal ini sebenarnya kreativitas kalian sendiri ya. Mau jawab sampai mana juga nggak masalah. Yang penting kreatif kalian tuh jawabannya apa gitu ya. Jawaban yang paling komplit adalah kalian sampai di kesimpulannya. Kesimpulannya ketika saya punya speaker ini saya ganti itu buat apa gitu. Kebanyakan dari kalian tuh sampai arusnya aja. Arusnya 2 kali. Dalam hidup gue kalau arusnya 2 kali terus ngapain gitu kan ya. Arusnya tuh nggak kelihatan guys gitu. Jadi ya kalau ada arusnya saya nggak lihat listriknya gitu. Jadi kita itu lebih merasakan ke efeknya gitu. Efek dari si arus itu apa. Yang paling yang paling impactful ya berarti kan suaranya. Orang cari speaker diganti, speakernya itu suaranya tuh gimana. Nah kayak gitu. Apa kualitasnya, apa intensitasnya, apa cari treble-nya, apa cari bass-nya, subwoofer. Nah itu, ya kan. Dalam hal ini kita cari hambatannya yang lebih kecil, impedansi lebih kecil, itu salah satu harapannya adalah mendapatkan suara yang lebih besar dengan power yang lebih besar. Oke. So, lengkapnya berarti kesimpulannya adalah dengan menggunakan speaker, dengan mengganti ya, dengan mengganti speaker itu, speaker dengan L2 yang lebih kecil daripada L1 akan membuat suaranya lebih besar. Oke, sampai situ itu bagus sekali jawabannya, sangat bagus ya. Ada yang jawab seperti itu. Ya, excellent, bagus sekali. Oke, lebih besar 2 kali atau lebih besar gitu aja udah bagus ya. That's all. Kita akan lanjutkan di nomor 9 ya. Nomor 9 nanti saya fotokan ini ya jawabannya. Nomor 9 ini sebuah kapasitor. Ingat tadi yang induktor, sekarang kapasitor. Nomor 9, sebuah kapasitor memiliki kapasitas sebesar 50 mikrofarad. Oke. Ini satuannya pakai mikrofarad, artinya secara sistem internasional harus diubah dulu jadi farad. Mikro itu sama kayak adik-adiknya mili itu loh. Kalian belajar ada kilometer, hektometer, dekameter. Paling rendah sendiri itu milimeter, tapi sebenarnya sampai bawah lagi kan masih ada kayak milimeter, bawahnya ada mikrometer, ada lagi nanometer, ada lagi pikometer gitu. Dengan satuan yang scale yang sama, ini farad ini juga ada mikrofarad, dan mikrofarad itu 10 pangkat min 6. Dan saya yakin kan juga udah tahu karena udah dikasih tahu sama Pak Irul. Oke. So, apa yang kita tulis? C-nya. C-nya kapasitinya adalah 50 mikrofarad. Langsung kalian tulis 50 kali 10 pangkat min 6 boleh. Atau 5 kali 10 pangkat min 5 juga boleh, oke? Dan dipasang pada tegangan V. V-nya pakai persamaan 100 sin 200 T. Oke? Tentukan besarnya reaktansi kapasitif which is XC dan kuat arus yang mengalir pada kapasitor tersebut. I-nya. Ini I-nya emang saya buat ambigu, yes. Ada 2 jawaban yang sama-sama betul. Jawaban yang pertama kalian jawab pakai persamaan, jawaban yang kedua kalian jawab pakai IRMS-nya. Itu juga betul. Kalau pakai persamaan berarti kalian mencarinya dengan IC yang udah ada di slide yang sebelumnya itu pakai IC, atau kalian pakainya adalah IRMS-nya, I efektifnya. Itu juga betul. Oke. Apa alasan dua-duanya betul? Sama kayak begini nih. Ketika kalian mau masang listrik terus di-upgrade MCB kalian di rumah kalian, misalnya kalian mempunyai listriknya 450 watt di 450 VA di rumah kalian, terus mau di-upgrade jadi 900 VA atau 1200 VA, ke PLN-nya kalian tidak akan menanyakan gimana persamaan tegangannya atau arusnya. No, ya. Kalian tinggal tanyain ke petugasnya, saya mau upgrade ke 900 VA gitu. Atau saya mau ganti MCB dengan kapasitas 10 ampere atau 4 ampere atau 6 ampere. Itu artinya yang kita dapetin adalah yang IRMS. Secara teknikal seperti itu. Tapi kalau misalnya karena adalah seorang researcher gitu ya, seorang peneliti, artinya kalian perlu detail yang lebih baik. Itu artinya persamaan yang paling detail itu adalah yang paling bagus buat seorang peneliti gitu ya. Mana yang paling betul di antara dua itu? Dua-duanya betul.
Ya kalian juga kalau menulis di antara dua itu juga betul, mau nulis dua-duanya juga bagus sekali. Kita akan nyobain cari XC-nya dulu ya. Kalau XL itu omega L, berarti XC itu adalah 1/omega C. Ingat, mikronya juga dimasukin. 1 per, omeganya 200, C-nya 50 kali 10 pangkat min 6. Oke. 10 pangkat min 6 ini kalau naik jadi 1.000.000. Yes. 200 kali 50 itu 10.000. 1.000.000 bagi 10.000 itu jawabannya adalah 100 ohm. Oke. 100 ohm ya. And dua-dua jawaban yang tadi saya sebutkan, saya tulis semuanya. Yang pertama kalian perlu cari I maksimalnya ya. Oke. Jadi ini saya tulis I maksimalnya dulu. I maksimal adalah V maksimal dibagi sama XC, the only one XC. Kalau misalnya kecampur dengan komponen yang lain, berarti kita perlu cari impedansinya. XC sama Z, ya XC ke R, XC ke XL. Kalian cari Z-nya. V maksimalnya kita udah punya 100 dan XC-nya juga 100. 100 bagi 100, curut, 1. Tuh, 1 ampere itu adalah I maksimal. Kalau misalnya kalian nulis ini belum selesai, ya. Kalian perlu nulis si adiknya I maksimal, I efektif, gitu ya. Oke. So, jawaban betul yang pertama, kalian tulis I efektifnya. I efektif berarti sama dengan I max dibagi sama akar 2 atau langsung dikali sama 0,707 ya. 1 kali 700, 0,707 berarti ya udah 0,707 ampere. Itu betul ya. Atau jawaban yang kedua, kalian pakainya adalah IC. IC sama dengan I maksimal sin omega T plus pi per 2. Oke, I maksnya berapa tadi? 1. Yes. Berarti IC-nya sama dengan 1 sin, nyontek dari soalnya aja ya kan, nyontek dari soalnya. 200T ditambah sama pi per 2. Kalian tulis pi per 2-nya diganti dengan 90 derajat juga is oke, karena ini pure induktif. Oke. Jawabannya seperti itu. Kalau di Indonesia, karena frekuensinya itu satu Indonesia sama, 50 Hz. Beda dengan negara yang lain, misalnya kalian ke Jepang barangkali, di bagian negara tertentu ada yang 50, ada yang 60 gitu ya. Kalau di teknologi sekarang itu nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian beli kamera dan settingnya itu biasanya juga ada flickering itu ya, 50 dengan 60. Nah itu biar tidak flickering terhadap lampu yang ada di dalam rumah kalian atau di sekeliling kalian. Jawabannya dua-duanya betul. Oke, good. Itu nomor 9. Kita akan lanjutkan di nomor yang terakhir, nomor 10. Yes. Nomor 10 nggak perlu saya tulis ya. Nomor 10 ini adalah sesuai sama kreativitas kalian juga ya. Sesuai dengan pengetahuan kalian. Karena tidak saya ajarkan nomor 10 ya. Oke. Kalian searching sendiri dan jawabannya kemarin saya lihat bagus semua. Apa fungsi kapasitor pada motor penggerak kipas angin? Oke. Kipas angin ini memiliki tipe yang banyak sebenarnya. Yang paling banyak itu adalah yang sinkronus dan asinkronus gitu, dan mungkin kipas angin yang kalian bayangkan adalah kipas angin yang ada di rumah itu ya, yang ada di langit-langit, nah kayak gitu ya. It's okay, itu juga ada kapasitornya. Fungsi kapasitor pada motor penggerak kipas angin yang ada di kipas angin itu sebenarnya buat startnya, itu juga betul, oke. Atau juga kalian boleh juga nulis sebagai pembantu coil ya. Kalau misalnya kalian juga punya pompa air, itu juga ada kapasitornya. Kalian bisa ngehack si pompa air itu biar jadi lebih cepat atau lebih irit gitu juga bisa ya, dengan mengganti kapasitornya aja gitu. Kalau kapasitor ini sebenarnya kan dia juga punya impedansi gitu. Jadi gimana caranya kalau misalnya impedansinya kecil, gimana caranya kalau impedansinya besar, itu nanti efeknya itu dampaknya gimana gitu ya. Jadi tadi fungsi kapasitornya itu adalah sebagai starter atau pembantu koil utama gitu. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika kapasitor originalnya diganti kapasitor yang kapasitasnya lebih besar? Oke. Yang terjadi adalah ketika kapasitasnya lebih besar, kalian udah mengerjakan nomor 9. Nomor 9 itu
XC sama dengan seper omega J. Artinya ketika C-nya itu lebih besar, berarti XC-nya juga akan, C-nya lebih besar, berarti nanti XC-nya akan lebih kecil. Hambatan yang kecil itu akan mengakibatkan arus yang besar, sama kayak tadi yang speaker tadi itu ya. Arus yang besar, interest current yang besar, power yang besar, artinya nanti akan mendapatkan acceleration yang besar. Kecepatannya juga akan lebih tinggi. Tapi bukankah itu ada resikonya? Jelas ada resikonya. Resikonya kalau misalkan terlalu besar ngambil kapasitornya, berarti overpower. Kalau overpower berarti akan mengakibatkan si coilnya ini cepat panas, thermal protectornya itu juga akan cut gitu ya. Kalau ada thermal protectornya berarti nanti akan tiba-tiba mati gitu. Setelah dia dingin lagi, thermal protectornya akan nyambung kembali dan jalan lagi. Yang jadi menyebalkan adalah ketika kalian udah punya thermal protector dan dia mati hidup ya gitu ya. Oke, caranya biar nggak hidup mati, ya udah di short aja itu, diikat aja si thermal protectornya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kalian maksain si thermal protector untuk bisa terus nyambung, yang terjadi adalah terbakar. Nggak cuma terbakar kipasnya, terbakar rumah kalian juga. Oke, itu nomor 10 dan itu adalah soal terakhir di pembahasan soal latihan yang kemarin. Demikian dari saya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.